di kita ini adalah gimana caranya anak-anak muda itu punya kegiatan yang positif, berperilaku yang baik, dan yang penting sekali lagi kekeluargaan itu tetap terjaga. Makanya di KDS ini sampai sekarang ini tidak ada istilah teman, tapi kita ini keluarga besar. Selama mendirikan KDS pasti kan ada jatuh bangunnya gitu ya Mas ya. Bagaimana cara mengatasi itu semua? Yang jatuh bangun siapa? Waktu mendirikan itu Mas, KDS-nya, perjalanannya gitu. Ya. Kalau menurut pandangan orang-orang jatuh bangun di sebuah organisasi masing-masing yang dimaksud jatuh bangun itu mungkin masalah dana, masalah atlet, atau masalah pemain, itu mungkin iya menurut mereka. Tapi kalau menurut kami, KDS ini tidak pernah jatuh bangun. Jadi karena tadi itu tujuan kami ini bukan kepingin drum band ini wow, kepingin drum band ini juara nasional, juara apa, itu hanya sekedar bonus. Jadi gini, ada prinsip di KDS ini yang mungkin di klub-klub yang lain tidak ada. Yang pertama gini, yang bedakan gini ya Mbak, biar sama-sama tahu. Klub yang lain itu dibentuk karena instansi, oke. Kalau mereka maju itu wajar. Kalau mereka menurun itu yang tidak wajar. Kalau klub yang didirikan perusahaan itu maju wajar. Kalau klubnya didirikan perusahaan itu jatuh, itu yang harus akhirnya ada istilah jatuh bangun. Nah, klub KDS ini yang didirikan dari kita, untuk kita, dan untuk semuanya, siapapun bisa menikmati. Jadi tidak ada istilah jatuh bangun. Satu prinsip di KDS yang mungkin tidak ada di yang lain. Kalau yang lain, jadi kita nggak menyalahkan yang lain. Kalau yang lain punya prinsip itu yang penting itu hasil akhir. Tapi di KDS ini yang penting itu adalah prosesnya. Jadi gini, apa itu proses? Makanya kan di KDS mulai KDS yang angkatan pertama sampai sekarang ini, kalau ketemu sama tim pelatih atau tim manajer, kita tetap menekankan bahwa yang penting ini di KDS itu adalah proses, bukan hasil akhir. Hasil akhir itu bonus. Contoh, kita latihan rutin segala macam, kalau hasil akhirnya menang itu bonus. Kita tujuannya bukan menang, tapi hasil akhirnya itu apa? Itu bukan itu. Ya hasil akhirnya apa? Kekeluargaan kita tetap terbina. Drum band di KDS atau organisasi KDS hanya sekedar wadah kekeluargaan kita ini, jangan sampai pecah. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan jatuh bangun. Jadi kalau KDS merasakan krisis pemain, krisis dana, itu bukan jatuh bangun, tapi itu sebuah proses yang memang harus dilalui oleh klub KDS. Itu aja. Oh iya Mas, ngomong-ngomong kan Mas Daman kan ini asli orang Surabaya ya. Oke. Bagaimana bisa mendirikan drum band KDS ini di Kota Malang? Ngomong guyonnya ya, kita membuktikan bahwa kita nggak ada perbedaan. Saya nggak nyebut Surabaya Malangnya, tapi dalam berbuat hal yang insya Allah baik untuk semuanya, dimanapun oke. Apalagi di Malang ini suasananya dingin, enak. Jadi sebelum ada dirikan KDS ini, Mas Daman ada di Malang ini mulai tahun 2000. Kenapa kok dirikan di Malang? Karena Mas Daman pertama waktu itu punya kegiatan di Malang, sehingga fokusnya artinya di Malang. Yang sebelumnya kami mendirikan KDS itu yang tadi kita sebut dalam pembahasan utama itu awal, itu Kelana Duta Suara itu kami dirikan di Jombang, dan alhamdulillah di Jombang itu berkembangnya baik. Di Malang pun berkembang yang baik, seperti yang tadi Mas Daman sebutkan di sebelum pertanyaan ini. Kami punya prinsip proses itu nomor satu, hasil akhir itu adalah bonus. Jadi proses ini kita lalui, nggak ada tujuan apa-apa, tiba-tiba alhamdulillah KDS ini yang di Malang ini bagus. Kenapa kok di Malang? Ya karena sama Allah memang, ini kata-kata kunci ya, sama Allah memang disuruh mendirikan klub marching band di Malang. Alhamdulillah sampai sekarang ada. Nggak terasa KDS
GR ini sudah berapa tahun berarti? Sudah berapa tahun? 13 tahun ini. 13 tahun ini. Mudah-mudahan 13 tahun ini bisa lebih wow. Menurut pengalaman Mas Daman selama Mas Daman melatih di KDS ini, siapa murid-murid yang paling baik menurut Mas Daman? Paling baik? Iya, paling baik. Yang paling baik nggak ada. Nggak ada. Jadi kriteria di kami tim pelatih semua anak-anak baik. Karena anak-anak itu masing-masing punya kelebihan sama kekurangan sendiri, saling menutupi mereka. Baik semua itu apa ya pengertiannya? Mereka ya sesuai aturan main yang ada di KDS pada waktu latihan. Kalau untuk yang paling nakal atau jahil gitu Mas? Salsa. Kok saya Mas? yang lain Mas, yang lain. Enggak, jadi gini, kalau jahil di seluruh kegiatan olahraga atau yang berhubungan di lapangan, saya kira semua jahilnya tanda kutip mempunyai porsi sendiri-sendiri. Saya yakin Salsa juga jahil sama teman-temannya. Teman-temannya juga suka jahil sama Salsa. Jadi jahil itu di sebuah organisasi atau kegiatan anak-anak muda kayak gini itu wajar. Kalau mereka nggak jahil, malah jadi bingung ya. Orang lapangan tapi nggak jahil itu nggak seru. Jadi kejahilan mereka itu justru menambah keakraban mereka, justru menambah keakraban antara pelatih sama atlet atau pemain dengan pemain, atau bahkan bisa justru menghidupkan suasana dikala semua pada jenuh latihan, capek latihan segala macam, itu akan diobati dengan kejahilan masing-masing player dan pelatih. Dan bahkan bukan pemain aja yang suka jahil, pelatihnya suka jahil ya. Iya. Siapa yang paling jahil pelatihnya? Mas Chandra. Mas Chandra. Maaf ya Mas. Ya. Adanya KDS competition itu karena adanya KDS GR. Jadi penyelenggaranya juga dari keluarga besar KDS GR. Ini mungkin panitia drum band terkecil se-Indonesia ya di event KDS.